Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Raditya dari kelas A angkatan 2021 dengan nomor pokok mahasiswa 211002069. Nah, di video kali ini saya akan membahas serta mengulas sedikit mengenai buku saku halal, tepatnya pada pembahasan bab 3 dengan judul Negara dengan Industri Halal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dewasa ini salah satu yang menjadi urgensi dan salah satu kebutuhan yang menjadi banyak perhatian bagi konsumen muslim di Indonesia khususnya ialah tersedianya label sertifikasi halal pada suatu produk yang akan dikonsumsi. Nah, semakin besar dan juga semakin meningkatnya perhatian dan juga pengetahuan konsumen muslim akan jaminan produk halal di Indonesia, menjadikan lahirnya kebutuhan akan aturan yang secara khusus oleh suatu negara yang akan menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan produk halal tersebut. Nah, selain daripada itu, hadirnya sertifikasi halal ini tentu menjadi salah satu landasan yang cukup kuat bagi setiap produsen dalam memproduksi barang-barang komoditinya. Selain daripada itu juga, hal ini menjadi landasan yang kuat pula bagi konsumen ketika akan mengkonsumsi ataupun menggunakan suatu barang. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja hadir dalam proses jaminan produk halal, hadir dengan fleksibilitas peraturan perundang-undangan yang mana mampu menjembatani sebagai salah satu yang mampu memberikan penyederhanaan, baik itu dalam hal perizinan, berusaha ataupun pada proses suatu bisnis. Nah, selain itu juga dalam kaitannya dengan jaminan produk halal, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan banyak sekali implikasi positif. Nah, untuk yang pertama mungkin dapat terciptanya percepatan layanan sertifikasi halal. Sebelumnya proses sertifikasi halal produk dalam negeri membutuhkan waktu 90 hari kerja. Nah, sementara sertifikasi halal produk luar negeri selama 117 hari kerja. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka proses dari adanya sertifikasi halal ini dipangkas menjadi sangat singkat, yakni menjadi 21 hari kerja saja. Nah, pemangkasan waktu ini meliputi semua proses bisnis layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh beberapa badan seperti BPJPH, LPH, dan juga oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, untuk dampak positif yang kedua yaitu dapat memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil menengah. Nah, jadi sertifikasi halal bagi UMK ataupun usaha mikro kecil menengah ini dapat digratiskan melalui berbagai fasilitas pembiayaan yang diantaranya melalui APBN ataupun APBD, lalu ada pembiayaan alternatif untuk UMK, ada juga pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir dan juga tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan. Nah,
Selanjutnya untuk dampak positif yang ketiga dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya dalam penjaminan produk halal, dapat membuka kesempatan yang besar bagi peran serta dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal melalui ormas-ormas Islam. Ya, di antaranya adalah untuk mendirikan LPH, ada juga sebagai penyiapan auditor halalnya, ada juga sebagai penyelia halal, lalu untuk sosialisasi dan juga edukasi mengenai JPH-nya, lalu ada pun pendampingan dalam proses produk halal, publikasi yang mana bahwa produk halal berada dalam pendampingan pemasaran dalam jejaring ormas Islam yang berbadan hukum, serta yang terakhir dapat berfungsi sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, untuk yang keempat yaitu mendorong suatu pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Nah, dengan tadi terlibatnya seluruh komponen bangsa, baik itu dari segi pemerintahannya, lembaganya seperti MUI, masyarakat ataupun organisasi masyarakat Islamnya, dan juga seperti perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta, secara sinergi dapat membangun ekosistem jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan peran dan juga fungsinya masing-masing. Jadi semua elemen tersebut dapat mengambil perannya masing-masing gitu, baik itu dari tadi pemerintahannya, organisasi masyarakatnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kelima adanya terobosan, yaitu berupa program self-declare yang sama sekali tidak menghilangkan sedikit pun substansi kehalalan dalam suatu produknya. Di dalam proses sertifikasi halal ini, MUI juga tetap berperan, yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu fatwa halal. Nah, self-declare ataupun pernyataan halal oleh pelaku UMK tersebut tentunya harus memenuhi kriteria, yaitu menggunakan bahan baku dan bahan pendukung yang mana sudah jelas gitu terkait kehalalannya. Selain daripada itu juga, selain daripada jenis bahan baku ataupun bahan produksinya, prosesnya juga yang sederhana ini harus dijalankan oleh pelaku usaha UMK dan juga harus memenuhi aspek-aspek kehalalan juga. Nah, jadi terkait program yang diusung oleh pemerintah ini, yaitu self-declare, tentu ditujukan agar pelaku usaha mikro, kecil, menengah ini dapat bersaing baik itu secara global dengan produk-produk yang ada di luar negeri gitu. Jadi kan apalagi kita sebagai negara Indonesia dengan mayoritas muslim yang sangat banyak gitu, tentunya seperti di poin yang pertama tadi, adanya label dari sertifikasi halal ini merupakan tonggak yang sangat kuat bagi perusahaan-perusahaan UMK agar dapat membangun trust ataupun kepercayaan kepada para konsumennya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa program dari self-declare ini merupakan program gratis yang diusung oleh pemerintah, seperti itu. Jadi terkait ketentuan-ketentuannya pun tidak banyak dan juga tidak seribet yang dibayangkan. Seperti tadi yang dijelaskan, hanya membutuhkan ataupun menyertakan bahan-bahan atau bahan-bahan yang digunakan yang tentunya harus halal dan juga proses dari pengerjaannya, seperti itu.
Mungkin kurang lebihnya terkait penjelasan secara singkat ini disudahi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.